Dalam video kali ini kita akan membahas tipe soal yang pertama dalam TOEFL Reading Comprehension section, yaitu Main Idea Questions. Pertanyaan main idea menanyakan tentang ide pokok atau gagasan utama dari salah satu paragraf saja atau main idea dari keseluruhan bacaan tersebut. Umumnya paragraf dalam TOEFL mengikuti pola paragraf deduktif. Artinya ide pokoknya berada di awal setiap paragrafnya. Kita lihat contohnya. Dalam paragraf singkat ini main idea terdapat di awal, yaitu despite difficult conditions, certain scientists believe that there is possibility of transforming Mars into a more Earth-like planet. Sedangkan sisanya dari kata nuclear reactors dan seterusnya merupakan kalimat penjelas atau supporting sentences. Oleh karena itu, untuk menjawab soal tentang main idea, Anda harus memperhatikan atau membaca baris-baris awal dari setiap paragrafnya. Jika pertanyaan main idea mengenai salah satu paragraf saja, maka Anda harus mempelajari awal paragraf tersebut. Jika kalimatnya pendek, misalkan hanya terdiri dari 2 atau 3 kalimat saja, maka sebaiknya dibaca saja semuanya. Namun, jika paragrafnya panjang, cukup baca kalimat pertama dan keduanya saja. Jika soal main idea menanyakan tentang ide pokok teks secara keseluruhan dan terdiri dari beberapa paragraf, maka Anda harus mempelajari setiap awal paragraf yang ada. Setidaknya kalimat pertama dan kalimat kedua setiap paragrafnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat slide selanjutnya. Misalkan sebuah teks terdiri dari 3 paragraf. Setelah membaca bagian awal dari paragraf 1, Anda menemukan bahwa ide pokok paragraf 1 adalah kucing. Paragraf kedua adalah ayam, dan paragraf ketiga adalah buaya. Apakah main idea keseluruhannya? Dengan menggabungkan ketiga ide pokok dari setiap paragraf tersebut, Anda dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan ide pokok keseluruhannya adalah hewan. Sekarang coba misalkan lagi jika Anda sedang membaca sebuah teks berbeda, yang juga terdiri dari 3 paragraf. Anggaplah ide pokok paragraf 1 adalah bapak kucing, lalu paragraf kedua adalah ibu kucing, dan paragraf ketiga adalah anak kucing. Kira-kira apakah main idenya? Apakah kucing? Jika Anda menjawab kucing, maka jawabannya kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena jika Anda menjawab kucing, maka jawaban tersebut terlalu luas atau umum, dan tidak jelas ada apa dengan kucing tersebut. Sementara di paragraf 1, 2, dan 3, terdapat kata bapak, ibu, dan anak. Ketiga kata tersebut biasanya mengacu pada sebuah unit masyarakat yang terkecil, yaitu keluarga. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa karena keluarga tersebut dari spesies kucing, maka main idea keseluruhan teks tersebut adalah keluarga kucing. Sekarang coba kita misalkan lagi, sebuah teks hanya terdiri dari 2 paragraf. Lalu paragraf 1 adalah bapak kucing, dan paragraf 2 adalah ibu kucing. Apa kira-kira main idea keseluruhannya? Apakah orang tua kucing? Sepertinya kurang tepat. Karena orang tua kucing belum bisa mewakili main idea secara tepat, mengingat untuk menjadi orang tua dibutuhkan anak. Sementara di dalam kedua paragraf tersebut tidak membahas anak. Jadi kemungkinan jawaban yang paling mendekati adalah pasangan kucing atau suami istri kucing. Dari penjelasan sebelumnya, maka yang harus diingat adalah Anda harus menggabungkan topik dari setiap paragraf dan membuat kesimpulan yang dapat meringkas poin-poin utama dari teks tersebut. Tapi ingat, jangan sampai terlalu luas atau terlalu sempit. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjawab soal main idea adalah: pertama, baca baris pertama dan kedua setiap paragraf. Kedua, gabungkan topik dari setiap paragraf. Ketiga, buat kesimpulan yang bisa meringkas poin-poin utama dari teks tersebut. Keempat, pastikan gagasan utama tidak terlalu luas atau terlalu spesifik. Dan yang terakhir, singkirkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Sekarang, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh pertama, hanya terdiri dari 1 paragraf saja. Yang harus kita lakukan pertama adalah membaca kalimat pertama atau kedua dari paragraf tersebut. Jika kalimat pertama saja dirasa sudah dapat mewakili isi paragraf, maka cukup baca kalimat pertama saja. Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts by the name of James Naismith. Artinya, olahraga bola basket ditemukan pada tahun 1891 oleh seorang instruktur pendidikan jasmani di Springfield, Massachusetts dengan nama James Naismith. Kira-kira pilihan jawaban mana yang bisa mewakili kalimat pertama tersebut? Apakah A. The Life of James Naismith? Atau kehidupan James Naismith? Apakah kalimat pada awal paragraf tersebut membahas tentang kehidupan James Naismith? Tentu tidak, karena yang dibahas adalah soal penemuan olahraga bola basket oleh James Naismith. Maka jawaban A salah. Apakah B. The History of Sports atau sejarah olahraga?
Jarang olahraga sepertinya terlalu umum. Tidak jelas olahraga apa yang dibahas. Sementara di teks sudah disebutkan mengenai basketball. Oleh karena itu pilihan B juga salah. Apakah C, Physical Education and Exercise, atau pendidikan jasmani dan olahraga? Pendidikan jasmani dan olahraga hanyalah informasi tambahan, dan bukan inti dari kalimat pada awal paragraf tersebut. Inti kalimat pada awal paragraf tersebut adalah tentang penemuan olahraga basketball. Dengan demikian, pilihan C juga salah. Karena pilihan A, B, dan C salah, maka jawaban yang benar adalah D, The Origin of Basketball, atau asal-usul olahraga basketball. Pilihan ini tepat karena yang dibahas adalah tentang penemuan basketball atau asal-muasal basketball. Selanjutnya, contoh kedua. Teks ini memiliki dua paragraf. Oleh karenanya, kita harus membaca kalimat pertama dan kedua setiap paragrafnya. Namun, jika dirasa membaca satu kalimat pertama saja pada setiap paragraf sudah mencukupi, maka cukup baca satu kalimat saja per paragraf. Untuk paragraf 1, early maps of the North American continent showed a massive river that began in Rocky Mountains, flowed into the Great Salt Lake, and from there continued westward into the Pacific Ocean. Artinya, peta awal benua Amerika Utara menunjukkan adanya sebuah sungai besar, yang dimulai di Pegunungan Rocky, mengalir ke Great Salt Lake, dan dari sana berlanjut ke barat menuju Samudra Pasifik. Untuk paragraf 2, this mythical river of course doesn't exist. Artinya, sungai mitos ini tentu saja tidak ada. Jika kita rangkum, kedua paragraf tersebut membahas tentang sungai yang terdapat pada peta awal Amerika. Namun di lokasi sebenarnya sungai itu ternyata tidak ada, hanya mitos belaka. Kira-kira pilihan jawaban mana yang bisa mewakili kedua kalimat pertama dari setiap paragraf tersebut? Apakah A, Early Maps of North America, atau peta awal Amerika Utara? Apakah kedua kalimat pada awal setiap paragraf tersebut membahas tentang peta awal Amerika Utara saja? Sepertinya tidak. Pilihan A tidak membahas tentang sungai yang disebut di kedua kalimat tersebut. Apakah B, a non-existent river on maps, atau sungai yang tidak ada yang terdapat di peta? Pilihan B bisa jadi adalah jawabannya, karena kedua poin utama dalam kedua paragraf dapat diwakili, yaitu a non-existent river yang dijelaskan di paragraf 2 dan maps yang dibahas di paragraf 1. Sebelum memutuskan jawabannya, mari kita lihat dulu pilihan lainnya. Pilihan C, a comparison of two rivers, atau perbandingan dua sungai. Pilihan C jelas salah, karena kedua paragraf tersebut tidak membandingkan dua sungai. Lalu yang terakhir pilihan D, rivers in mythology, atau sungai dalam mitologi. Dua paragraf tersebut tidak menyebutkan mengenai sungai dalam mitologi. Yang disebutkan di paragraf 2 adalah sungai mitos. Sungai dalam mitologi dan sungai mitos memiliki makna yang berbeda. Lagi pula pilihan D juga tidak menyinggung soal peta, jadi pilihan D juga salah. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B, a non-existent river on maps. Begitulah tadi contoh cara mengerjakan soal mengenai main idea dalam TOEFL Reading Comprehension. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang menandakan bahwa ini merupakan soal tentang main idea. Jika Anda menemukan bentuk pertanyaan semacam ini, maka sudah dapat dipastikan ini adalah soal main idea. Pun terkadang cara menjawab pertanyaan main idea yang telah Anda pelajari dalam video ini tidak dapat digunakan pada beberapa teks tertentu. Ini karena beberapa teks menggunakan paragraf campuran dan bukan paragraf deduktif. Pada paragraf campuran, main idea tidak terdapat di awal paragraf, melainkan gabungan di awal dan di akhir, yang membuat Anda mau tidak mau harus membaca seluruh isi paragraf atau teks tersebut. Meskipun begitu, setidaknya semoga materi tadi dapat membantu Anda untuk mempersingkat waktu dalam menjawab soal main idea.